Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qasadahu as-salikun as-sairun wa 'arrafahu al-wasilun al-'arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khazainuhu bainal kafi wan nun alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sirril maknun wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi la yanfa'u fihi malun wala banun. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melanjutkan hikmah berikutnya dari yang lalu, yaitu hikmah ke 58. Pada hikmah ke 58 ini kalimatnya sangat pendek tapi mengandung pengertian yang dalam, luas dan dalam. Biasanya di dalam beberapa syarah hikmah ke 58 ini digandengkan dengan hikmah yang ke 59. Tapi ketika saya lihat uraian tentang hikmah ke 58 ini begitu panjang, tampaknya tidak bisa kita gabungkan dalam satu kali pertemuan hikmah ke 58 dan 59 sekaligus. Jadi mungkin kali ini kita hanya membahas mengenai hikmah yang ke 58 saja, meskipun hikmah yang ke 59 itu masih ada kaitan dengan hikmah ke 58 ini. Sebagaimana biasanya ya, hikmah-hikmah dari Ibn Athaillah As-Sakandari ini selalu punya kaitan antara hikmah sebelumnya dan hikmah berikutnya. Baik, kita bacakan hikmah ke-58. Al-hikmatu tsaminatu wal khamsun min hikamil ataiyah. Qala Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah: ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'. Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidak tumbuh batang atau tunas kehinaan, kerendahan, illa ala badri tama', kecuali di atas benih ketamaan. Ya. Toma itu nanti akan kita jelaskan, karena toma itu tidak selalu berarti negatif. Toma itu asal katanya punya arti harapan yang sangat kuat, ya, keinginan yang sangat kuat, harapan yang sangat kuat. Misalkan seperti ketika Nabi Ibrahim menggambarkan tentang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan alladzi wa idza maridtu fahuwa yashfin alladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Tuhanku yang apabila aku sakit dia menyembuhkan, dan yang sangat aku harapkan akan mengampuni aku pada hari pembalasan nanti. Jadi toma' itu artinya harapan yang kuat, keinginan yang kuat. Nah, masalah kemudian diambil oleh bahasa Indonesia menjadi punya konotasi negatif, kemudian diartikan dengan sesuatu keinginan yang berlebihan, yang melebihi dari kebutuhan. Itu diambil dalam bahasa Indonesia, toma' itu menjadi tamak. Jadi keinginan yang berlebihan.
Tapi asal katanya sebetulnya adalah harapan yang kuat. Kalau harapan itu ditujukan kepada hal yang benar, maka dia jadi positif. Toma itu menjadi positif. Tapi kalau ditujukan pada yang keliru, yang salah, maka dia menjadi punya pengertian negatif. Cocok dengan terjemahan kata tamak di dalam bahasa Indonesia. Nah, oke, kita uraikan satu persatu. Ma basaqat, tidaklah tumbuh, ya. Aghsanu dhullin, aghsan itu jamak dari ghisnun, artinya cabang, cabang atau tunas. Jadi batang pohon yang tumbuh itu, jadi bisa bercabang, bisa pokoknya itu juga disebut ghisnun. Aghsan itu cabang-cabang atau batang-batang. Dhullin itu kehinaan atau kerendahan. Ini pengertian dzul itu sangat abstrak sekali. Jadi tidak bisa digambarkan dalam bentuk konkret. Jadi bukan berarti seseorang yang kemudian pakaiannya kotor, kemudian penampilannya lusuh, itu dianggap sebagai satu kehinaan. Tidak. Kehinaan itu sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa digambarkan dengan fisik. Jadi ketika seseorang merasa terhina, itu seseorang merasa tidak dihargai, ya. Tidak dihargai, tidak ditempatkan sebagai posisinya yang benar. Misalkan manusia itu adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Ya, kami telah muliakan anak cucu Adam. Maksudnya manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan semacam itu, kemudian orang lain tidak menempatkan kita sebagaimana yang ditempatkan, diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kehinaan buat manusia itu. Jadi kehinaan itu sangat abstrak, bergantung pada persepsi orang yang memiliki kehinaan itu maupun yang memandangnya. Kemudian illa ala badri tama, kecuali tidaklah tumbuh cabang-cabang atau pohon-pohon atau batang-batang kehinaan itu illa ala badri tama, kecuali di atas benih, ya, benih ketamakan, benih tama itu tadi. Nah, ini apa maksudnya dari ini? Sebelumnya saya kasih pengantar dulu, bahwa Islam, agama Islam itu, inti dari agama Islam ini apa? Inti dari ajaran Islam itu, yang paling inti ajaran apa? Ya? Oh ya, enggak, maksudnya sebelum masuk ke sana, ya tauhid, ya tauhid. Ya. Jadi nanti dari inti ajaran tauhid itu kemudian muncul akhlak dan lain-lain itu dari ajaran tauhid itu. Tapi inti yang dibawa, ya, oleh Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga nabi-nabi berikutnya itu adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu adalah meyakini bahwa sumber dari segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari segala sumber itu Allah Subhanahu wa taala. Kematian dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian atau bencana itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari tauhid.
Ajaran tauhid itu adalah meyakini hal yang seperti itu. Semuanya kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk perasaan yang ada pada diri manusia, keinginannya, harapan-harapannya, apa yang disukai, apa yang dibenci oleh manusia, itu semua berasal dari Allah. Allah yang memberikan kita. Termasuk di antara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah keinginan terhadap apa-apa yang menunjang kehidupannya di dunia. Ya. Misalkan Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Manusia ini dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan dihiasi. Jadi dihiasi itu artinya merupakan keindahan buat manusia. Ya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang menghiasi manusia. Apa itu? Hubbus syahwat, punya syahwat. Ya. Punya syahwat kepada lawan jenis. Punya syahwat kepada barang-barang yang bagus, indah, emas, perak, tanah yang luas, kendaraan yang bagus, khailil musawwamati, ya. Punya peliharaan, punya punya binatang ternak. Mungkin zaman dulu itu binatang ternak itu satu kekayaan yang luar biasa buat mereka. Wal harth, dan juga tanah yang luas. Jadi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan manusia, kecintaan manusia kepada hal-hal yang semacam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan di beberapa ayat Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwa manusia itu al-khair di situ itu menarik. Harta diterjemahkan, lihat di terjemahan Al-Qur'an, al-khair itu diterjemahkan sebagai harta. Lihubbil khairi lasyadid. Cinta akan harta, sangat cinta akan harta. Tapi harta di situ pakai kata al-khair. Al-khair itu artinya kebaikan. Jadi harta itu sebetulnya adalah kebaikan buat manusia. Lihubbil khair lasyadid. Di ayat yang lain, misalkan surat Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini kalau ini mal disebut. Kan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang memberikan rasa senang, rasa cinta kepada hal-hal seperti itu. Untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya di dunia. Kalau dia tidak suka makan, dia nggak akan makan, nggak akan bertahan, tubuhnya nggak akan sehat. Ya. Kalau dia tidak suka lawan jenis, maka generasi akan punah, akan hilang. Kalau dia tidak suka pada keindahan, maka akan terjadi banyak stres karena orang melihat semuanya buruk, nggak ada yang bagus. Ya. Jadi itu hiburan buat manusia, semuanya bermanfaat buat menunjang kehidupannya di dunia ini. Nah, kalau dia tahu bahwa semua apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan, yang dia senangi, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, maka tidak pantas buat seseorang untuk mengharapkan yang dia butuhkan itu dari makhluk-makhluk lain yang juga membutuhkan yang sama. Ya. Jadi kalau dia memperoleh sesuatu, ya, yang dia inginkan atau dia butuhkan itu, walaupun sedikit, tapi hasil dari kerja dia, kemudian dia meyakini bahwa apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi dia daripada dia tidak melakukan apa-apa, kemudian dia
menampakkan rasa kebutuhannya kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala seolah-olah bahwa makhluk ini bisa memberikan apa yang dia butuhkan. Padahal makhluk itu sama-sama seperti dia, ya, membutuhkan apa-apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu mengungkapkan kebutuhannya kepada sesama makhluk, maka di mata Allah Subhanahu wa taala dia dianggap rendah, ya. Di mata manusia dia juga dianggap rendah. Tapi ketika seseorang mengungkapkan kebutuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia naik kedudukannya di sisi manusia. Kita ingat ada hadis Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu karena ketika seseorang, Sayyidina Ali mengatakan, pertahankan kehormatanmu, harga dirimu ketika engkau ingin menyampaikan kebutuhanmu kepada orang lain. Jadi disuruh mengingat, karena begitu kita menyampaikan itu, ya, pada saat itu kemuliaan kita itu turun. Jadi menurut Syekh Al-Buti di sini itu seperti dua daun timbangan itu. Kalau berat kebutuhannya kepada Allah SWT, maka otomatis pandangan di mata manusia dia akan naik. Tapi kalau berat kebutuhannya kepada manusia, kepada sesama makhluk, maka kemuliaan di sisi Allah SWT menjadi turun. Juga di mata manusia yang dia butuh kepadanya. Nah, jadi kita boleh melakukan transaksi, boleh melakukan hubungan dagang, boleh hubungan bisnis apapun, ya. Tapi terus ingat bahwa yang memberikan apa yang kita butuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya maka kita disuruh membebaskan diri dari ketergantungan kepada sesama manusia dengan cara apa? Dengan cara mengajari diri kita supaya setiap hari diingatkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada Allah dan Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Meskipun lewat tangan-tangannya makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi bukan dengan tangan pemberian, tapi juga tangan transaksi. Seperti saya sering katakan, ketika kita beli beras misalkan, beras yang kita makan itu, ya, satu biji beras yang kita makan itu adalah hasil kerja atau andil dari banyak orang, dari mulai orang yang memenuhi benihnya, kemudian yang menanam, kemudian yang memelihara, yang memberi pupuk, ya, pabrik pupuk, kemudian setelah itu yang memanen, setelah itu yang nyelep, kemudian memasukkan ke dalam karung, yang membawa karung itu ke kota, ya. Banyak sekali orang-orang yang turut andil dalam satu biji nasi yang kita makan. Tapi kan andil itu andil yang sifatnya transaksional, bukan karena bukan karena belas kasih, bukan karena pemberian yang cuma-cuma yang kita terima tanpa ada upaya dari diri kita. Nah, itu kita dianjurkan untuk membuat bagaimana diri kita ini begitu bermanfaat, begitu punya kemampuan untuk
memberikan manfaat kepada orang lain lewat cara apapun, kemudian kita melakukan transaksi dengan siapapun dengan cara yang setara antara makhluk dengan makhluk. Nah, artinya tidak ada yang lebih rendah di antara yang bertransaksi itu. Nah, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah semata-mata karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kira-kira itu yang dimaksudkan bahwa kita itu boleh punya tomak harapan, punya keinginan yang besar, tapi harapan itu seharusnya atau semestinya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu inti dari tauhid. Al-Qur'an mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Karena kita ini kadang-kadang kalau tidak diingatkan kembali ya, dengan ibadah-ibadah itu, kita lupa bahwa yang memberikan segala sesuatu, bahwa yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap saat, setiap hari di dalam sholat maupun di dalam ibadah-ibadah yang lain, kita itu diingatkan bahwa kita disuruh mengingat bahwa kita ini selalu butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedetik pun itu kita tidak bisa lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jadi jangan biarkan aku ini lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala sedetik pun, sekejap mata pun. Tarfata ain. Begitu kita lepas dari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, diserahkan pada diri kita sendiri, hancur kita, lenyap. Jadi setiap saat Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita, memenuhi kebutuhan kita. Ayat Al-Qur'an di surat Ar-Rahman itu mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan di bumi itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu diungkapkan maupun tidak diungkapkan, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap hari Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan sibuk. Jadi tidak pernah diam. Ini kan membantah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Ketika Allah menciptakan, setelah menciptakan ya sudah, dia nggak turut campur sama ciptaannya lagi. Persis seperti orang yang menciptakan mobil, kemudian dia jual mobil, setelah itu dia tidak turut campur ini mobil mau jalan kemana, segala macam itu sudah dia tidak ngurus lagi. Ya. Nah Allah itu tidak seperti itu. Kata Allah SWT, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Yang terbelenggu itu tangan mereka, tangan orang-orang yang mengucapkan itu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas ucapan mereka yang seperti itu. Bal yadahu mabsutatan. Tapi yang benar tangan Allah SWT itu selalu terbuka. Artinya dia terus mengurus makhluknya. Dia menciptakan dan dia terus mengurusnya, memeliharanya. Makanya disebut Rabb. Rabb itu adalah yang memelihara. Nah, jadi kehinaan adalah apabila kita mengungkapkan kebutuhan, ya, atau meyakini bahwa kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam salah satu doa dari Sayyidina Ali Zainal Abidin itu dikatakan Allahumma sun wajhi bil yasar wala tabdul jahi bil iqtar fa astarziqa talibi rizqik asta'tifa shirara khalqik wa ubtala bihamdi man a'tani
wa uftatana bi dzammi man mana'ani. Ya Allah, selamatkan raut mukaku, selamatkan kehormatan wajahku bil yasar, dengan kemudahan rizki. Jadi minta dimudahkan rizki untuk apa? Untuk menyelamatkan kehormatan, ya, menyelamatkan kefakiran. Fa astarziqa talibi rizqik, lalu aku minta rizki sama orang yang minta rizki kepadamu. Jadi orang lain ini minta rizki, orang yang minta rizki kita mintain rizki lagi, padahal dia minta kepada Allah. Jadi kita minta sama Allah saja, ya. Dia juga minta sama Allah kok. Wa asta'tifa syirara khalqik, atau aku terpaksa berlembut-lembut kepada hamba-hambamu yang buruk. Ya, ada orang yang buruk, terpaksa kita berlemah lembut hanya untuk memohon bantuan dari dia. Syirara khalqik wa ubtala bihamdi man a'tani wa uftatana bidzammi man mana'ani wa anta min wara'i dzalika waliyul i'ta'i wal mana'. Sehingga aku terpaksa memuji orang yang memberiku dan kemudian mengecam orang yang menolakku. Padahal yang memberi dan menolak itu engkau. Kalau engkau mau, dia akan memberi, ya dia akan memberi aku. Kalau engkau mau dia menolak, ya dia menolak aku. Padahal jadi yang memberi dan menolak itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya jadi kita kena ujian sehingga kita mencela orang yang memberi dan memuji orang yang mencela orang yang tidak memberi dan memuji orang yang memberi. Nah, jadi doa semacam itu mengajarkan kepada kita bahwa mengungkapkan kebutuhan kepada sesama makhluk itu akan menurunkan kemuliaan manusia, sehingga sebaiknya orang itu memiliki kemandirian dalam hal kebutuhan, sehingga dia tidak terpaksa memohon bantuan kepada orang lain dan hanya mengungkapkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadahnya. Nah, jadi cara membebaskan diri dari rasa kehinaan, dari dzulin tadi itu, yang pertama kita harus menguatkan keyakinan tauhid kita bahwa penguasa dari segala yang ada ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala kekayaan, ya, keindahan, keamanan, ya, termasuk keamanan. Kita perlu keamanan, minta perlindungan kepada orang, padahal sebetulnya yang ya amanal khaifin itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara sifat Allah adalah mukmin. Mukmin itu bukan orang yang beriman, adalah zat yang memberi rasa aman. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Mukmin itu artinya yang memberikan keamanan. Jadi minta keamanan pun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu, itu menguatkan keyakinan akan tauhid bahwa segala sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kemudian menyampaikan kebutuhan baik di dalam ibadah maupun doa-doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap Fatihah kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Yaitu untuk mengajarkan kepada diri kita bahwa pertolongan itu yang sesungguhnya itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, itu banyak mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak sekali yang mengajarkan kepada kita tentang hakikat yang sesungguhnya, tentang hakikat apa yang kita minta, hakikat dunia seperti apa,
tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang menyebabkan kita kemudian faham. Misalkan wa man nasru illa billah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita yakini. Ayat-ayat itu sangat banyak sekali, ya. Maka kita semakin kita banyak mempelajari ayat-ayat itu, maka semakin kita faham bahwa semestinya memang semua kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu terakhir, ya, bahwa sifat kehinaan, kebutuhan bersandar kepada manusia, takut mohon perlindungan kepada manusia, ya, itu bukan hanya berlaku secara individu, tapi juga berlaku pada masyarakat, pada sebuah negara misalkan, ya. Misalkan saya gambarkan begini, ya. Kita lihat negara-negara Timur Tengah. Kita lihat negara-negara Timur Tengah itu hampir mungkin di atas 75% menggantungkan keamanannya itu pada negara-negara barat. Mereka menghamba kepada negara-negara barat, menggantungkan rasa amannya pada negara-negara barat, dan memang dibuat seperti itu. Maka kita lihat apa yang terjadi sepanjang hidup, itu yang terjadi adalah kehinaan. Beberapa waktu yang lalu kita beredar misalkan pembicaraan Donald Trump misalkan. Itu Donald Trump mengatakan itu Raja Saudi itu katanya, kalau kalau mau kita turunkan sekarang bisa kita turunkan. Dia mau kita turunkan dari raja sekarang bisa kita turunkan. Atau jadi naik dan turunnya dia jadi raja itu bergantung kita. Kita yang mengamankan dia. Jadi sepertinya seolah-olah negara yang berdaulat itu tidak punya harga diri di hadapan negara-negara lain itu. Karena apa? Karena ketakutan. Ketakutan ada musuh yang menyerang, tidak bisa mempertahankan diri. Padahal waman nasru illa lillah. Kita lihat masyarakat muslim dulu, ya, ketika minoritas mereka diganggu oleh sekelompok orang-orang yang sangat mayoritas pada perang Ahzab, seperti pada perang Ahzab yang dikeroyok oleh berbagai macam kelompok yang bergabung jadi satu. Tapi mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan semua bantuan dan pembelaan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya mereka memperoleh kemenangan. Karena kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika negara-negara itu kemudian menggantungkan pertolongan keamanannya kepada negara lain, ya, yang tidak punya niat baik kecuali untuk memeras, menekan, memeras, maka yang terjadi adalah kehinaan. Hanya sebagian dari negara-negara Timur Tengah itu yang berusaha untuk lepas dari tekanan dan ketergantungan pada negara barat, tapi justru dihancurkan, ya, seperti Suriah, Irak itu adalah negara-negara yang ingin lepas dari ketergantungan dari negara barat, tapi apa yang terjadi? Dihancurkan. Tapi biaya yang mereka keluarkan untuk melawan kekuatan besar dunia itu jauh lebih kecil daripada ketika dia harus nurut kepada kekuatan besar dunia. Jadi nurut kepada kekuatan besar dunia itu biayanya lebih besar daripada dia melawan. Memang melawan ada biayanya, ya. Ada tantangannya, ada resikonya. Tapi kalau dia tanggung resiko itu jauh lebih kecil daripada harus
tunduk kepada kekuatan barat. Nah, jadi itu semua ya. Negara-negara itu memang negara Islam, tapi Islamnya adalah Islam yang sangat simbolis dan Islam yang sangat bersifat warisan ya. Mirati. Jadi bukan Islam yang sejati. Kalau Islam sejati tentunya mereka akan mandiri ya. Akan punya harga diri di hadapan bangsa-bangsa lain. Jadi kehinaan dan kemuliaan itu bukan hanya berlaku untuk individu ya, tapi juga untuk sebuah masyarakat. Kalau sebuah masyarakat melupakan Allah Subhanahu wa taala, nasullaha fa ansahum anfusahum atau nasullaha fa nasiyahum. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan mereka. Allah pun menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi itu yang dimaksud bahwa tidak tumbuh akar-akar atau batang-batang kehinaan kecuali tumbuh di atas benih-benih dari tamak atau harapan yang kuat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang bisa saya uraikan untuk hikmah yang ke-58. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan.